Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudaraku, haleluya. Mari kita sambut Tuhan dalam kehidupan kita, kita sambut hadiratnya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita mulai doa kita saudara, mari kita satukan hati kita semua, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah. Kita akan mulai doa kita sebelumnya, kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bersatu hati dengan umatmu yang ada di rumah. Pada saat pagi hari ini kami datang mengucap syukur buat segala kasih setia dan kebaikan Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau telah menolong kami sepanjang malam dan pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami membawa hidup kami ya Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu dan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami rindu persekutuan yang manis dengan Engkau. Kami rindu hadirat Tuhan memenuhkan hati kami. Mengalirlah kuasa-Mu, berkati teman sahabatku di dalam doa pagi ini Tuhan, di dalam doa pengikut Kristus. Mengalirlah kuasa Tuhan bagi kami, urapi kami semuanya. Biarlah Roh Allah bekerja dengan luar biasa ya Tuhan. Kami berikan hidup kami berikan waktu kami ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kami terima kekuatan dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja. Kami sembah dan kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sembah Tuhan, saudara, kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kuikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan mengenalmu saudaraku. Tuhan mengenal saya. Tuhan telah membentuk kita dan telah menyertai kita mulai dari kandungan ibu kita sampai pada saat ini. Tuhan selamatkan kita. Sungguh-sungguh Tuhan itu baik bagi kita. Marilah kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Dia sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu cerita kita, Dia tahu kelemahan kita, dan Dia siap untuk mengangkat kita. Dia siap untuk menyertai, memberkati kita, saudara. Nah, ajaiblah Tuhan, saudara. Besarlah kasih-Nya.
Mari kita sembah Tuhan kita. Nyanyikan penyembahan ini sekali lagi kepada Tuhan dengan iman. Percaya akan panggilan dan pilihannya dalam kehidupan kita. Saudara, Dia kenal kita, Dia tahu kita. Dan tidak ada yang mustahil baginya, saudara. Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dan Dia siap untuk mencurahkan kuasa dan berkat-Nya kepada kita pagi hari ini. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bersama kita katakan, kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita semakin rindu untuk menyenangkan hati-Nya. Tuhan pun juga mengenal kita. Dia tahu apa yang sungguh kau rindukan pada saat pagi hari ini, saudara. Dia tahu sukacitamu, Dia tahu juga bebanmu, Dia tahu penyakitmu, Dia tahu pergumulanmu. Dan kalau Dia tahu, tidak hanya sekedar tahu, Dia siap untuk menolong, Dia siap untuk memberkati, Dia siap hadir dalam setiap rancanganmu, dalam setiap keadaanmu, dalam setiap kehidupanmu, saudara. Sebab Dia Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Dia yang telah memanggil kita,
memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita dan akan meneruskannya. Dan akan memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya. Dia adalah Tuhan Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dia setia terhadap kita. Dia sertai kita. Dia sendengkan telinganya terhadap doa dan seruan ucapan syukur kita pada saat pagi hari ini. Sebab kita adalah biji matanya. Kita adalah umat tebusannya. Dia mencurahkan darahnya kepada kita. Dan dia berikan rohnya kepada kita. Saudara, saya sangat bersyukur atas panggilan dan pilihan Tuhan menjadi anaknya, saudara. Dia mengenal saya, dia tahu kekurangan saya, saudara. Demikian juga saudara, dia tahu kesusahanmu, dia tahu kesepianmu, dia tahu beban-beban hidupmu. Mari bersama nyanyikan penyembahan ini, saudara. Dan dengan yakin kepada Tuhan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, mari kita percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita ikuti saudara panggilan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang setia, yang mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur atas panggilan dan pilihan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu ya Tuhan. Engkau menolong, menyertai dan memimpin kehidupan kami. Sebab itu kami puji Engkau ya Tuhan. Betapa kami bangga mengenal Allah. Betapa kami bangga dan bersyukur Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Kami bangga mempunyai Bapa, Tuhan, Raja seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau setia mengikut Tuhan. Kami mau setia atas panggilan dan pilihan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Untuk kami terus menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkati seluruh sahabatku ini. Kasih-Mu mengalir dan limpah bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Ditinggikanlah Engkau, besar anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Kami buka hati kami kepada kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Besar kasih Tuhan, ajaib segala perbuatannya bagi kita. Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita, saudara. Dan Tuhan terus akan menyertai kita. Setiap pagi selalu baru berkat Tuhan, saudara. Setiap pagi ada penyediaan Tuhan bagi kita. Terhadap kasih-Nya, kuasa-Nya, penyertaannya. Luar biasa, saudara. Kita ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Terlalu besar, terlalu dahsyat, saudara. Marilah kita sepanjang kehidupan kita terus menyenangkan hati-Nya. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan memasuki Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita mau mendalami firman Tuhan ini dalam kitab Filipi ini sungguh sangat luar biasa. Hanya dari ayat 1 pun saudara begitu luas, saudara. Ya, hampir mau saya bacakan ayat 1, tetapi biarlah kita baca ayat sampai ayat 8 pada saat ini supaya kita diberkati oleh firman Allah ini. Mari kita baca saudara dengan sukacita. Bacalah di rumah dengan bersuara supaya telinga kita mendengar dan kita mendapat peneguhan iman. Iman timbul dari pendengaran. Suara kita perdengarkan dan telinga kita mendengar, saudara, dan itu akan memberikan iman yang teguh kepada kita. Dan dengan iman yang teguh, iman yang kuat kepada Tuhan, kita mengalahkan dunia ini. Kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saudara. Saya bacakan kepada kita semuanya. Bersama-sama kita baca di rumah, saudara. Saya akan mulai. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasehati dan Sentike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudaraku yang
Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9-nya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin, puji Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, saudara. Sangat luar biasa. Bagaimana Paulus menyebut jemaat yang dilayaninya itu, saudara, jemaat yang di Filipi. Dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, yang kukasihi, yang kurindukan sukacitaku, mahkotaku, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, kita ini semua saudara di dalam Tuhan, saudara. Ya, betapa kita bahagia bersukacita, saudara. Engkau adalah saudaraku di dalam Tuhan. Saya ini saudaramu, engkau adalah saudaraku. Kita itu satu Bapa. Bapa yang di sorga, itulah Bapa kita. Dan tujuan hidup kita ke sorga. Saya bersuka cita kalau pada saat pagi hari ini, kesatuan yang kita bentuk pada saat ini dalam doa pagi ini, sampai ke sorga. Sampai kita nanti ke sorga. Ini bukan sementara, tapi sampai kepada kekekalan. Sampai ke sorga kita nanti, saudara. Itu sebabnya betapa kita, saudara yang kasih, sungguh harus saling mengasihi. Dan memang kasih itu ada, telah dicurahkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Betapa bangga Paulus itu kepada jemaat yang dilayaninya. Dikatakan, yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan ini, ayat 1 ini saja juga cukup bagi kita renungan pagi hari ini. Tapi saudara, udah kita baca saja sampai ayat 9, saudara. Betapa dalamnya firman Allah ini, semakin kita dalami, sukacitaku tidak ada yang lain. Ada saudara kandung kita, kalau belum di dalam Tuhan, sepertinya cerita kita tidak nyambung. Tapi saudara, kita di dalam Tuhan, lebih daripada saudara kandung, lebih, bahkan kadang-kadang kalau orang tua kita pun belum lahir baru, lebih daripada orang tua kita, karena kita nyambung, dapat chemistry-nya. Saudara, kita satu roh, kita satu tujuan, kita satu kerinduan, kita satu cita-cita untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa vertikal horizontal, saudara. Ya, satu kerinduan kita. Karena satu kerinduan kita, satu keinginan kita, biasanya kita kompak, biasanya kita bersatu. Paulus di penjara, saudara, oleh karena memberitakan Injil Tuhan, dia rindu kepada jemaat Filipi yang dilayaninya itu. Saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan. Nah, saya juga rindu kepada saudara, ya. Saudara, yang sukacitaku, mahkotaku, dikatakan begitu. Nah, inilah saudara sukacita saya. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal-hal, saudara, yang ingin mengguncang hati kita, saudara. Tapi kapan saya mengingat saudara di 2 pagi, wah, inilah kebanggaan saya, saudara. Ya, banyak pergumulan, banyak ini segala macam, saudara yang kekasih. Tapi ketika saya bangun, bangkit, berdoa, dan kemudian saya mengingat tiap-tiap hari kita berdoa, wah, tidak ada lagi masalah itu, saudara. Atau masalah itu jauh di dasar laut sana, saudara, diangkat Tuhan, saudara. Dan kasih Tuhan itu mengalir dalam hati saya. Itulah yang membuat saya sehat. Saya merasa saya tambah sehat, tambah kuat, tambah gairah, tambah semuanya, saudara. Kenapa? Karena, saudara, kita bersatu sebagai anak-anak Tuhan. Ada kekasih-kekasih saya, ada sukacita saya, kebanggaan saya, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Siapa itu? Saudara di dalam Tuhan, saudara pendoa di 2 pagi ini. Dan terlebih juga saya, Ibu Esther, sebagai seorang hamba Tuhan juga yang melayani sebuah gereja. Kapan saya berdoa kepada mereka, kapan saya melihat mereka datang, kapan mereka saya lihat, saudara, datang beribadah, wah, saya sangat bersemangat, saya sangat bersukacita apa yang bisa saya lakukan kepada mereka. Saya doakan mereka, saudara,
hari Minggu pagi-pagi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan kepada mereka. Doa saya, firman Tuhan, selesai beribadah, apa yang bisa saya beri? Saya beri mungkin ya snack-snack yang kecil, saudara, untuk bisa kami berfellowship lagi, saudara. Itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, saudara. Kalau kita berdiri teguh, saudara, kita sudah menang, saudara. Ya, kita sudah menang. Atas setiap masalah yang kita hidupi, kita sudah menang. Nah, kenyataan ini nanti tinggal selangkah, saudara. Ketika kita mengalami banyak pergumulan masalah, kita berdiri teguh, kita sadar kita ini adalah anak-anak Tuhan. Berdiri teguh kuat, saudara. Selangkah lagi kepada kenyataan kemenangan itu akan menjadi milik kita. Lalu apa kata Paulus terhadap teman-teman sekerjanya? Dia berkata, kunasehatkan kamu supaya kamu sehat sepikir, perhatikanlah mereka, tolonglah mereka. Ya, mereka adalah temanku yang setia, tolonglah mereka. Mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Nah, doakan hamba-hamba Tuhan, saudara. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan, Paulus minta dia didoakan. Paulus minta supaya saudara-saudaranya, teman sekerjanya didoakan, didukung. Bahkan ditolong. Ditolong dalam hal apa? Tolong, pertama-tama itu tolong dalam doa. Saudara, tolong dalam dukungan. Ya, perkataan-perkataan yang membangkitkan. Itu sangat luar biasa, saudara. Firman Tuhan, teguhkan dengan firman Tuhan. Dengan apa lagi, saudara? Kalau mungkin ada hal-hal kesulitan-kesulitannya di dalam hal keuangan atau apa, tolong, tidak mengapa, saudara. Ya, tolong. Ya, doakan. Pertama-tama, saudara doakan tanpa tahu pun dia doakan. Dan kemudian, saudaraku, ya ada hal-hal yang sangat perlu, saudara. Mungkin hamba-hamba Tuhan itu, saudara, yang melakukan pekerjaan Tuhan, tolong. Ya, akhir-akhir ini, saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Ada hal yang sungguh sangat saya butuhkan, saudara. Ya, ada pertemuan, ada ini, ada itu. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ketika saya berdoa, saudara, dalam pergumulan, belum amin, ada WA datang kepada saya. Apa kebutuhanmu yang terdesak hari ini? Apa kebutuhanmu yang terdesak hari ini? Wah, langsung tiba-tiba, tanpa ini, saudara, tanpa mikir panjang, karena itu memang dalam hati saya. Apa yang dari hati, apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati. Apa yang ada dalam hati pasti keluar melalui mulut, saudara. Langsung saya mau pulang ke kampung, saya mau pulang, ada pertemuan, saya mau pulang kampung, saya mau lihat ibu saya. Ibu saya sudah tua, 92 tahun, mau 93 tahun, saya harus lihat, saya ini. Terus setelah itu, apa yang kau butuhkan? Saya terdiam, saudara. Saya terdiam. Saya nggak langsung bilang. Saya berdoa lagi. Apa ini, Tuhan? Ini tanda bagi saya. Itu, saudara. Ini tanda bagi saya. Nah, saudara. Akhirnya beberapa hari lagi. Tanggal berapa kamu pulang? Ini nggak saya kenal orang. Ini bukan saya tidak kenal, ya. Bukan satu gereja. Bukan sering-sering saya hubungi. Saudara. Bukan jarang-jarang. Saudara, dia bukan aliran Pentakosta, tidak, saudara. Ya, beberapa hari kemudian dia bilang bukan transfer, kirim rekeningmu. Karena memang saya doakan, saya kirim, saudara. Nah, tiket pulang pergi. Semakin saya berdoa kepada Tuhan, hebat kau Tuhan. Begitu saya berdoa, saudara, apa kebutuhanmu yang terdesak hari ini? Saya tidak begitu, ya mungkin enggak sering-sering, saudara, belum tentu 2-3 kali 1 tahun komunikasi. Tapi begitulah Tuhan itu, hebat, luar biasa. Dan setelah saya terima, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkati dia Tuhan, lipat gandakan 100 kali lipat ganda. Jadi, saudara, ya, perhatikan kata Paulus, perhatikan teman sekerjaku, tolonglah mereka. Ya, mungkin tidak bisa kita menolong hal-hal itu dan kita tidak tahu butuh itu kebutuhannya atau apa. Tapi, saudara, doa cukup untuk menolong dalam segala hal. Buka jalan, berkati, kuatkan. Kau Tuhan Allah menyertai, kau Tuhan Allah berserta dengan dia. Gitu, saudara, itu doa itu yang terlebih besar. Lalu ada nanti orang yang mungkin langsung berbicara kepada Tuhan seperti yang kepada saya itu. Masih berdoa, udah bergumul saya dalam 1 bulan, saudara. Udah makin dekat waktunya, udah makin dekat. Tuhan, tolong Tuhan, gak mungkin saya gak ini Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan, aku percaya.
lagi berdoa itu memang nyesek juga di sini. Dia berkata, apa kebutuhanmu yang paling mendesak hari ini? Langsung keluar dari mulut itu. Soal kebutuhan-kebutuhan banyak. Tapi yang mendesak, yang digumuli pada saat ini. Tuhan, saudara, itulah yang Tuhan inginkan. Lalu apa kata Tuhan? Lewat kitab Filipi ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kenapa kita dikatakan bersukacita? Karena nama kita terdaftar di sorga. Karena kita sudah menjadi anak-anak Bapa. Kalau kita anak-anak Bapa, kita menjadi tanggung jawab Bapa. Tuhan berdaulat, Bapa berdaulat. Bapa memimpin kita, Bapa bertanggung jawab atas kita. Kalaupun ada masalah-masalah, kalaupun ada sepertinya doa kita belum dijawab. Tapi saudara, itu untuk melatih kita semuanya. Tiba nanti saatnya dijawab seperti saya ini saudara. Ya, tiba doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya memuji dan memuliakan Tuhan. Saya bersuka cita, nanti ada lagi pergumulan, ada lagi perjuangan. Tapi berseru lagi kepada Tuhan. Dia Bapa kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu saudara, itu didasarkan daripada kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, maka beban masalah itu terkubur jauh di bawah. Terkubur jauh di bawah. Masalah-masalah itu terkubur jauh di bawah, di belakang. Damai itulah yang mengawal kita. Belum juga ada jawaban doa, tapi ada damai yang mengawal hati dan pikiran kita. Ada damai sejahtera yang berjaga, yang mengawal kita. Ya saudara, jadi saudara, kita harus selalu siap sedia. Dan selalu saudara, ya, menerima kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang menjadi kekuatan. Ada janji-janji Tuhan, ada janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saudara, kita harus, saudara yang kekasih, percaya bahwasanya Tuhan datang sewaktu-waktu. Saudara yang kekasih, dan menyatakan kedatangannya. Tuhan menyatakan kedatangannya sudah sangat dekat. Saudara yang kekasih, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ayo berbuat baik, saudara. Apa yang bisa saudara lakukan untuk tetanggamu pada saat ini? Apa yang bisa saudara lakukan untuk teman kosmu pada saat ini? Apa yang bisa saudara lakukan kepada teman-teman lamamu dulu? Saudara, telepon mereka, kuatkan mereka, lakukan segala sesuatu. WA mereka, saudara, media sosial begitu luar biasa pada saat ini, tidak ada yang membatasi kita lagi. Enggak usah kita cari-cari yang lain, saudara. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang mau kita perbuat pada saat ini di media sosial ada. Media sosial bisa membantu kita, bisa menolong kita. WhatsApp, Facebook, apa yang engkau pikirkan, katakan di situ perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan. WA teman-teman kita itu, nggak tahu kita nomornya, lihat saudara, cari di pencarian. Ya saudara, siapa namanya, lihat. Kemudian tegur sapa, saudara, sampaikan firman Tuhan kepadanya. Banyak cara pada saat ini bagi kita untuk berbuat baik. Di rumah pun kita bisa berbuat baik luar biasa, saudara. Enggak mesti kita pergi lagi pada saat ini. Puji Tuhan, inilah memang firman Tuhan di akhir zaman ini. Pengetahuan semakin luar biasa karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita berbuat baik. Ayat yang kelima dan ayat keenam dikatakan, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Ini jaminan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata seperti itu, ayo, mari kita jangan khawatir. Ayo kita bersuka cita. Ayo kita percaya. Mungkin saudara sudah semakin dekat. Kok belum, saudara. Tapi percayalah. Katakan kepada Tuhan. Apa dikatakan oleh Tuhan, saudara? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nyatakan. Sampaikan kepada Tuhan. Ini aku butuh ini Tuhan. Aku perlu ini Tuhan. Nah, Tuhan, aku mau pulang Tuhan. Belum ada tiket Tuhan. Aku butuh memberkati orang tuaku Tuhan. Aku butuh memberikan kepadanya susu. Aku mau Tuhan memberikan kepadanya pempes Tuhan. Aku dari sini ke sana, ini ke sana Tuhan. Aku mau menjadi berkat. Aku tidak mau menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang kere, yang mengemis, yang mengharapkan kemana-mana. Engkaulah harapanku. Nah,
saya melayani pergi ke sana, aku nggak mau mengharapkan sesuatu dari situ, tapi aku rindu untuk memberi, sehingga dari orang yang tidak saya kenal, siapapun bisa Tuhan bangkitkan, sehingga saya tidak berharap, tidak memberi harap kepada pelayanan-pelayanan saya, saudara, tapi orang-orang yang di luar batas kepemikiran saya, dan dia pun tidak begitu ini, saudara, Tuhan bisa bangkitkan, sehingga kita tidak termakan budi kepada orang tersebut, tapi kepada Tuhanlah kita, saudaraku yang kekasih, bersyukur karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir terhadap apapun juga. Ya saudara ya, jangan kamu khawatir terhadap apapun juga. Apa yang kau khawatirkan pada saat pagi hari ini, saudara? Ya, apa yang kau khawatirkan pada saat ini? Nyatakan, sampaikan, ucapkan, beritahukan kepada Tuhan. Saya sampaikan, saudara, sampai sedetailnya saya begitu. Ya, rambut saya kriwil-kriwil kan, saudara. Kadang-kadang kalau ini, Tuhan, aku mau potong rambut, segitunya. Segitunya saya sampaikan kepada Tuhan. Sekecil apapun itu, terhadap potong rambut pun saya sampaikan kepada Tuhan, apalagi hal yang besar. Apalagi pelayanan manusia yang berbeda sifatnya dengan saya, berbeda latar belakangnya. Saya butuh Tuhan untuk saya bisa melayani itu. Terhadap itu pun Tuhan dengar, saudara. Sekecil apapun permohonan kita, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Jadi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Ya, saudara yang ikut di doa pagi ini, jangan khawatir, lepaskan. Ya, saudara yang kasih, nyatakan kekhawatiranmu. Aku khawatir tentang ini, Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, jangan kamu khawatir. Ini yang kukhawatirkan, Tuhan. Ini, Tuhan. Ini, Tuhan. Ini, Tuhan. Ini, Tuhan. Sampaikan. Tapi engkau berkata, Tuhan, jangan kamu khawatir. Ku percaya kepadamu, Tuhan, pagi hari ini. Kau mendengar doaku ini. Engkau berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ku nyatakan, Tuhan. Inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Dan percayalah, saudara. Jawaban segera datang, saudara. Tepat pada waktunya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu sangat luar biasa. Dan saudara, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran, saudara, adalah dengan doa. Kapan saudara khawatir? Segera berdoa. Satu-satunya itu saja, saudara. Satu-satunya melenyapkan kekhawatiran itu adalah doa. Karena alasan-alasan doa itu adalah, saudara yang kekasih, memperbaharui kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, tadinya kita khawatir, percaya juga nih, tapi ada sesuatu hal, lalu kita khawatir. Masuk dalam doa, memperbaharui. Doa itu memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa itu kita bisa menyerahkan kecemasan kita, saudara, kepada Dia. Maka Dia akan memelihara kita. Dan demikian juga ketika kita berdoa, saudara, maka ada kekuatan Tuhan ya merangkul kita, memeluk kita, sehingga ada ketenangan, saudara. Ya, itu dia, saudara. Makanya kita tidak perlu khawatir, dan kekhawatiran itu jauh di belakang, jauh di bawah. Maka damai itu, saudara, yang berkuasa di atas, saudara. Damai sejahtera melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini lagi sangat dalam artinya, saudara. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan dari hati yang sangat dalam, saudara, maka, saudaraku, firman Allah itu berkuasa menenangkan jiwa kita yang susah. Ya, berserulah kepada Tuhan, saudara. Dan damai sejahtera Allah itu, saudara, yang memberikan sentosa dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah, katanya. Jadi damai Allah itu berkuasa, damai Allah itu mengawal dalam hati kita. Kalau ketakutan dan kecemasan itu datang, saudaraku yang kekasih, maka kita doa dalam permohonan ucapan syukur, maka saudaraku yang kekasih, damai sejahtera itu, saudara, melenyapkan semua segala kekhawatiran kita. Nah, itu sebabnya
saudara, di dalam ayat ke-8 dikatakan, dan apa yang telah kamu ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Setelah kita berdoa, sampaikan semua segala pergumulan, permohonan, beban saudara kepada Tuhan. Akhirnya, di akhir semuanya itu, pikirkanlah. Masuk kepada pikiran. Tadi kita ucapkan. Sekarang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Di akhir semuanya. Akhirnya. Beban-bebanmu, pergumulanmu, penyakitmu, perjuanganmu. Akhirnya. Apa akhirnya? Pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Semua yang sedap didengar. Semua yang mulia. Semua yang patut dipuji. Semua yang manis. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang sedap didengar. Pikirkan semua. Kalau nggak sedap didengar, buang. Kalau khawatir, buang. Kalau bingung lagi, buang. Pikirkan, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan pikiran kita apa yang benar itu. Selalu pikirkan, yang pertama, kalau Ibu Esther nih. Tuhan baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Hanya 2 kalimat. Yesus baik. Tapi itu mengubah kehidupan saya. Itu mengubah semua. Hanya itu aja saya ucapkan dari hati. Yesus baik. Yesus baik. Luar biasa kau Tuhan. Oh, sehingga semua tadi yang berjubel masalah itu tadi sirna, saudara. Hanya saya pikirkan, Yesus baik. Saya duduk begini, Yesusku hebat. Saya berjalan ke depan, Yesusku luar biasa. Engkau tahu hidupku. Dan engkau tahu yang terbaik atas hidupku. Sudah, saudara. Kau tahu kemampuanku. Kau tahu ceritaku. Yesus baik. Udah, saudara. Tuhan akan ambil alih semuanya. Akhirnya, pikirkanlah semua. Kemudian setelah kita pikirkan, dan apa yang kamu pelajari dikatakan, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar daripadaku, lakukanlah itu. Tidak cukup hanya dipikirkan, tapi lakukanlah itu. Berikutnya, setelah kita doa tadi, pikirkan, udah dipikirkan, lakukan. Setelah itu bagian Tuhan masuk. Apa bagian Tuhan masuk? Maka Allah sumber damai sejahtera. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Sumber. Kalau sudah kita ada di dalam sumber itu, saudara, udah gak usah cerita. Bahagia, sukacita, sejahtera kita. Oke, saudara. Hari ini Sabtu ya, saudara. Mungkin saudara libur. Kita sudah jam 6. Waktu saudara sudah cukup selesai. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Jempol, saudara. Like, subscribe di YouTube, saudara. Dan syukurlah kepada Tuhan. Ya, saudara. Bukan itu yang saya cari, apapun tidak. Tapi kalau saudara membagikan, makin banyak orang diberkati. Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menolong kita. Selamat berakhir pekan. Besok kita akan beribadah ke rumah Tuhan. Jangan lupa ajak teman saudara. Doakan hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin saudara, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka diurapi Tuhan untuk melayani. Dan gereja Tuhan tetap bersinar di Indonesia ini. Saudara, gereja Tuhan tetap menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami di pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami di dalam doa pagi kami. Terima kasih buat penyembahan kami. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang menyertai kami pada saat ini, yang memberkati kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan semua hamba-hambamu berdoa di doa pagi ini. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Hidupkan firman itu Tuhan dalam hati mereka sepanjang hari ini. Dan dalam hati hamba-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah terus mengawal hati kami, mengawal pikiran kami, ucapan, perbuatan kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Kekhawatiran tidak akan bertahan, tetapi kekhawatiran akan segera lenyap. Maka digantikan dengan damai yang daripada Allah. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkati hamba-hamba-Mu ini tetap sehat ya Tuhan. Tetap dalam penyertaan, tetap dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Berbahagialah mereka semuanya Tuhan, yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mulai kami lakukan pada saat pagi hari ini doa, sukacita berdoa,
Dan kemudian ya Tuhan, kami memikirkan dan melakukan, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini jadilah kami menjadi alat-alat-Mu bagi kemuliaan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Berkati kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa besok kami akan beribadah ke rumah Tuhan. Tuhan tolong kami semua, dan Tuhan tolong berkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta semua, para gembala-gembala untuk boleh mempersiapkan diri hari ini supaya mereka menjadi berkat besok hari ya Tuhan, untuk terus menggembalakan, melayani, mengajari, membimbing seluruh umat Tuhan, sehingga seluruh umat Tuhan dimanapun berada, di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok sekalipun Tuhan, menjadi berkat, menjadi sinar terang Allah yang menyertai lingkungan, yang menyertai setiap perbuatan kami Tuhan. Dan itu dapat dilihat oleh orang lain, orang banyak, dan orang-orang yang percaya kepadamu sungguh-sungguh menjadi berkat. Tidak ada menjadi batu sandungan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah Tuhan orang-orang Kristen, para pejabat-pejabat orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Tuhan tolong, seharusnya kami menjadi berkat, seharusnya kami menjadi terang Allah, bercahaya seperti bintang-bintang untuk menarik jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Ampunilah Tuhan, kami bela Tuhan, ampunilah Tuhan. Tuhan tolong, darah Yesus menyucikan, menguduskan. Dan ada pemulihan Tuhan pada saat ini atas umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Jadilah kami menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, ajaiblah Engkau, ajaiblah perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bulan September, bulan yang diberkati oleh Tuhan. Kami terus bersuka cita, apa yang kami doakan selama ini, di bulan ini Engkau berikan bagi kami. Berkati keluarga kami ya Tuhan. Suami istri, di doa ini Tuhan Engkau berkati. Anak-anak Engkau berkati. Bahkan orang-orang muda yang masih sendiri Tuhan memberkati. Kasih Bapa mengalir menyertai mereka. Mereka yang merindukan jodoh teman hidup, berikanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka yang berulang tahun pada saat hari ini, berkati Tuhan, umur panjang menyertai mereka, kesehatan sukacita menyertai mereka. Mereka yang berjuang dalam kehidupan, dalam usaha, Engkau berkati mereka Tuhan. Buka jalan bagi mereka Tuhan pada saat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan oleh kuasa biru Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa dan seruan kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami naikkan syukur kami ini, dan segala sesuatu yang baik kami terima. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Terima kasih buat kebersamaan kita di pagi hari ini. Sehat kita semuanya, bahagia kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Immanuel.